Diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Jiong yang sedang menghadiri persidangan atas kasus kematian ibunya. Diketahui pelakunya adalah orang ini dan sekarang ia akan didakwa oleh hakim. Namun karena pelaku sudah meminta maaf ditambah katanya ia pernah mengalami masalah mental, akhirnya hakim hanya memutuskan menghukum si pelaku 3,5 tahun penjara. Mendengar hal itu, Jiong hanya bisa menangis karena menurutnya itu sangat tidak adil padahal si pelaku telah dengan brutal menghabisi sang ibu di depan Jiong sendiri. 가슴을 여러 번 밟고 걷어차. Kemudian saat si pelaku akan dibawa ke penjara, ia sempat tersenyum sinis kepada Jiong. Adegan berpindah ke 12 tahun kemudian, lalu memperlihatkan si pelaku yang sekarang sudah bebas dan ia kembali melakukan aksi kejinya dengan menghajar seorang supir bis hanya karena masalah yang sepele. Setelah puas mengajar supir bis, si pelaku sempat melihat seorang pria misterius yang sedang menatapnya dari jarak jauh. Hingga ketika berada di gang sempit, si pelaku sangat kesal karena ia terus saja diikuti. Si pria misterius mengatakan kalau ia datang untuk menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Kemudian si pelaku yang tidak suka karena urusannya telah dicampuri, ia pun langsung menyerang si pria misterius, namun inilah yang terjadi. 그렇지, 이 새끼야! 우리 집은 너 때문에 다 망가졌네. Ketika sudah dalam keadaan terpojok, akhirnya kita diberitahu kalau si pria misterius adalah Jiong, yaitu orang yang ibunya dulu dihabisi oleh si pelaku waktu di awal film. Lalu tanpa ragu, Jiong langsung membalaskan dendamnya kepada si pelaku sampai koit. Kemudian Jiong pulang ke rumah, lalu ia menatap foto sang ibu yang saat itu bersama Jiong sewaktu kecil. Diberitahu sekarang Jiong sering melakukan kebrutalan terhadap penjahat yang kebal hukum atau yang sempat dihukum tapi tidak setimpal dengan apa yang diperbuat oleh si penjahat. Dan inilah dia film Vigilante. Adegan berpindah ke seorang polisi senior bernama Rojak yang saat itu sedang mengajar di Akademi Polisi. Lalu memperlihatkan Jiong yang ternyata ia sedang menempuh pendidikan di Akademi Polisi. Di sini Jiong bertanya kenapa banyak pelaku yang melakukan tindakan berat tapi malah dihukum ringan oleh para penegak hukum. Rojak menjawab mungkin itu karena kurangnya bukti yang didapat oleh para penegak hukum atau penegak hukumnya itu sendiri yang lemah dan bisa disogok. 이 문제에 대해서 각자 의견 이상. Kemudian memperlihatkan Jiong yang sedang berlatih judo di markas polisi. Karena kehebatannya, Rojak sampai yakin kalau Jiong sudah bisa turun ke lapangan dan menyelesaikan kasus. Pada setiap akhir pekan, semua siswa di Akademi Polisi diliburkan atau dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Diketahui Jiong mempunyai sahabat bernama Sanwo dan satunya lagi bernama Ipul. Mereka bertiga sangat akrab karena mereka tinggal satu kamar di asrama polisi dan sama-sama sedang menempuh pendidikan. Setibanya di dekat rumah, Jiong adalah orang yang sangat ramah dan baik, bahkan ia tidak segan membantu tetangganya yang sedang kesusahan. Kemudian Jiong masuk ke dalam rumah dan bersantai sambil menonton berita. Di dalam berita tersebut memberitahu kalau ada 2 orang pelaku yang sudah menghajar seseorang sampai cacat karena ingin membeli rumahnya. Bahkan 2 orang pelaku itu juga sering sekali melakukan tindakan pembunuhan tapi selalu saja lolos dari jeratan hukum. Mengetahui hal itu, Jiong langsung membuka komputer untuk mendalami kasus tersebut dan mencari tahu alamat rumah yang diinginkan oleh kedua pelaku. Adegan berpindah ke 2 orang pelaku yang dimaksud. Saat itu kedua pelaku sedang mengintimidasi seorang ibu dan anaknya agar mereka mau pergi dari rumah tersebut. Apalagi sebelumnya kedua pelaku itu juga sudah menghajar suami si ibu sampai cacat seperti yang tadi diberitakan. Ketika mereka berdua mengencingi rumah itu, tiba-tiba sudah jelas itu adalah Jiong yang langsung menghabisi kedua orang tersebut sampai koit.
Kemudian Jeong juga mendapat berita mengenai seorang dokter cabul yang selalu memperkios pasiennya saat praktek sambil merekam. Tapi karena si dokter orang yang berduit, ia hanya dihukum 3 bulan bahkan izin prakteknya tidak dicabut. Lalu ketika si dokter akan kembali melakukan aksi jahatnya, tiba-tiba Jeong muncul dan langsung menghajar serta mematahkan tangan si dokter. Di sini Jeong tidak menghabisi si dokter dan hanya meminta si dokter untuk berhenti membuka praktek. Apabila si dokter tidak menurutinya, maka Jeong tidak akan segan-segan menghabisi si dokter. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang jurnalis berambut merah bernama Choi yang sedang menemui atasannya. Di sini Choi mengatakan kalau dirinya sudah mengumpulkan berita yang sangat bagus dan bisa segera dimuat serta disiarkan di televisi swasta. Ternyata berita yang dimaksud adalah perilaku yang selama ini dilakukan oleh Jeong yang tanpa sepengetahuan siapapun ia menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Menurut Choi, hukum di negara ini sangat lemah dan tidak berpihak kepada orang-orang miskin hingga muncullah sosok yang mengisi celah kelemahan tersebut. Dan mereka akan menamai sosok itu dengan julukan vigilante. Sampai sekarang semua orang tidak ada yang tahu siapa sosok dari Jeong atau vigilante tersebut. 이거는 얼마든지 있을 수 있는 거 아니야? 비질란테. Singkat cerita, berita yang dimuat oleh Choi menjadi viral di seluruh negeri. Masyarakat banyak yang mendukung perilaku vigilante tapi tidak dengan penegak hukum. Berita itu juga didengar oleh Jeong dan kedua sahabatnya, bahkan kedua sahabatnya mendukung apa yang dilakukan vigilante walaupun mereka calon polisi. 덕분에 저희가 살게 됐어요. 경찰만 아니었으면 나도 저런 새끼들 작살을 내버릴 텐데. 우리는 이 의문의 존재. Keesokan harinya di kantor jurnalis tempat Choi bekerja, semua timnya begitu senang karena perusahaan mereka mendapat rating yang bagus akibat memuat berita mengenai vigilante. Di sini Choi mengatakan kalau perusahaan media mereka akan terus naik karena vigilante setiap akhir pekan pasti akan melakukan aksinya lagi. Di sisi lain, Jeong sedang mencari kasus yang tidak mendapatkan keadilan dari penegak hukum. Hingga ia menemukan kasus mengenai seorang pemabuk yang sudah menabrak korban hingga tewas tapi si pemabuk tidak ditangkap. Adegan berpindah ke seorang wanita yang sedang memarahi si pemabuk tersebut karena ulahnya suami dari wanita ini harus tewas tertabrak. Akan tetapi si pemabuk terus saja meminta maaf dan ia bersumpah tidak akan menjadi seorang pemabuk lagi. Ternyata Jeong sudah ada di sana untuk menghukum si pemabuk tersebut. Namun karena Jeong mendengar si pemabuk akan bertobat dan ia juga sudah meminta maaf, pada akhirnya Jeong tidak jadi menghukum si pemabuk. Singkat cerita, Choi dan atasannya dibuat pusing. Mereka tidak mempunyai berita karena vigilante atau Jeong tidak melakukan kebrutalan pada akhir pekan ini. Setelah berdiskusi dengan atasannya, Choi akhirnya mempunyai sebuah ide yaitu ingin memberi umpan kepada vigilante dengan mengangkat kasus pada tahun 2015. Diketahui pada tahun 2015 ada seorang pria yang melakukan pemerkiosan tapi karena lemahnya hukum si pelaku sampai sekarang masih bebas berkeliaran. Menurut Choi, apabila kasus itu diangkat lagi oleh medianya, maka vigilante pasti akan menjadikan si pelaku sebagai target selanjutnya. 반드시 볼 겁니다. 무조건. Kemudian Choi pun menyuruh presenter TV untuk mengangkat kembali berita kasus pada tahun 2015. Bahkan mereka juga dengan terang-terangan menunjukkan foto pelaku yang diketahui bernama Samsul berikut dengan alamat lengkapnya. Di sisi lain, Jeon juga ternyata sedang melihat berita tersebut. 계획적인 일이었나? Keesokan harinya, karena berita yang dibuat Choi menjadi viral, sebagian warga langsung berdemo di depan rumah Samsul. Mereka sangat kesal kepada Samsul yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. 그것도 비질란테가 되는 거죠. Tak lama, Samsul muncul dari jendela dan berteriak kepada para pendemo karena sudah membuatnya berisik. Kemudian Samsul lanjut makan sambil santai menonton TV. 경찰이 민원 신고를 받고 출동해 있는 상황이지만
Malam harinya saat hujan lebat dan suasana sudah sepi, Samsul diam-diam berencana untuk kabur. Dengan menggunakan mobil pick-up, Samsul pun pergi ke sebuah dermaga. Sementara itu ternyata Choi terus mengawasi Samsul dan ia pun bergegas mengikutinya. Ketika sudah sampai di area dermaga, Choi kehilangan jejak Samsul karena kebetulan mobil pick-up-nya hampir mirip semua dengan yang dipakai oleh Samsul. Kemudian karena desakan dari masyarakat, akhirnya polisi mendatangi rumah Samsul namun mereka tidak menemukan keberadaan Samsul. Tak lama beberapa polisi mengabarkan kalau ada yang melapor Samsul sekarang ada di sebuah dermaga dan pasti sedang berencana untuk kabur. Dengan segera para polisi itu pun bergegas ke sana, sementara 2 orang polisi diminta untuk berjaga di rumah korban yang dulu diperkios oleh Samsul. 현재 어려움을 겪고 있는 것으로 보여집니다. Adegan berpindah ke dermaga yang mana para polisi langsung mencari Samsul di setiap kapal yang ada di sana. Sementara itu, Choi dan atasannya sudah siap meliput agar medianya lah yang duluan mendapatkan berita penangkapan Samsul. Malam harinya, para polisi masih belum juga bisa menemukannya karena ada banyak sekali kapal di dermaga tersebut. Di sisi lain, 2 polisi yang berjaga di rumah korban diminta salah satunya ke dermaga dan membantu mencari pelaku. Sementara satunya lagi tetap ditugaskan untuk standby di sana. 알았어. 갔다 올게. 1 jam kemudian ada seorang kurir yang mendatangi rumah korban. 1 polisi yang standby di sana langsung curiga dan benar saja itu adalah Samsul dan baku hantam pun terjadi. Ketika sedang baku hantam, Samsul menyiramkan cairan panas ke wajah si polisi sampai ia tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, korban malah keluar sehingga Samsul langsung menyeretnya pergi. Ketika berada di tangga, Samsul sangat kesal kepada korban karena ia menyangka kalau si korbanlah yang sudah mengangkat kembali kasusnya dulu. Ketika Samsul akan menghabisi si korban, tiba-tiba ya, itu adalah Vigilante yang tanpa ragu langsung melumpuhkan Samsul. Di sini Vigilante alias Jeon meminta Samsul menulis sesuatu di dinding sebelum Vigilante akhirnya menghabisinya. Kemudian para polisi berdatangan dan Choi langsung masuk ke dalam dengan berpura-pura kalau ia tinggal di apartemen ini. Ketika akan menaiki tangga, Choi akhirnya tersenyum karena Vigilante telah benar-benar memakan umpannya. Di sana juga tertulis jaringan surga yang mana Vigilante akan menjadi jaring bagi orang-orang yang tidak pantas mendapatkan surga. Di balik itu, Jiong terlihat sudah berganti pakaian dan berjalan santai di tengah kota. Di sini Jiong berjanji kalau ia akan terus menjadi vigilante karena hukum di negara ini tidak bisa diandalkan dan Jiong akan mengisi kelemahan hukum tersebut. 선처를 받으면 안 되는 나쁜 놈들한테. Singkat cerita, berita kematian Samsul yang dihabisi vigilante akhirnya viral seantero negeri. Kebanyakan dari masyarakat sangat setuju dengan Vigilante karena secara tidak langsung Vigilante telah menolong orang lemah yang tidak mendapatkan keadilan. Berbeda dengan masyarakat, para polisi sangat geram kepada Vigilante karena sudah melangkahi mereka dalam menegakkan hukum. Bahkan ketua polisi langsung menetapkan Vigilante sebagai buronan paling dicari. 있다. Adegan berpindah ke Rojak yang diminta ketua polisi untuk ikut mengolah TKP Samsul. Rojak pun meminta Jiong dan Sanwo untuk memimpin diskusi dengan para siswa yang lain karena ia akan pergi ke TKP. 나도 시간 나는데 그럼 들어가서 볼게. 오케이. 자, 수고. 네? Setibanya di TKP, Rojak tidak menemukan petunjuk apapun dan Rojak yakin Vigilante seperti sudah paham dengan cara kerja polisi.
Tak lama dari itu ada seorang gadis yang menegur mereka. Menurut si gadis, kenapa polisi malah menjadikan vigilante sebagai buronan padahal kinerja vigilante lah yang diinginkan oleh masyarakat ketimbang polisi. 아이고, 이 난리를 쳐놓고 반사. Di sisi lain, Choi dan atasannya sekarang mendapat tekanan dari penegak hukum karena medianya seolah-olah telah mendukung tindakan vigilante. Namun Choi menjelaskan kepada semua timnya kalau yang terpenting rating media mereka bisa terus di atas. Kemudian Choi juga sudah menyiapkan 3 pelaku yang akan menjadi umpan untuk vigilante agar kembali melakukan aksinya. 시청률 조회수로 권력을 얻는 겁니다. 셋 다? Di balik itu terlihat Ji-young dan kedua temannya sedang berolahraga sambil membahas vigilante. Salah satu temannya mengatakan kalau kecerdasan dan kehebatan vigilante hampir sama dengan Ji-young. Mendengar hal itu, Ji-young hanya diam karena kita tahu Ji-young memanglah vigilante. Tak lama tersiarlah berita yang dibuat oleh Choi. Di dalam berita itu menunjukkan seseorang bernama Du-yup yang telah melakukan kejahatan dengan menghabisi satu keluarga berikut dengan kedua anak-anaknya yang masih kecil. Namun sayang Du-yup melakukan aksi itu dengan seorang remaja di bawah umur. Sehingga Du-yup mengaku kalau remaja itulah yang melakukannya dan si remaja hanya dihukum ringan karena si remaja masih di bawah umur. 뭐라도 된 것만은 비질한테 뭐라고 지정해 주는 거잖아. 서두요. Malam harinya, Ji-young yang tertarik dengan kasus itu langsung mencari tahu tentang Du-yup menggunakan komputer kepolisian. Kemudian Ji-young juga melihat kalau sekarang Du-yup dan si remaja bebas berkeliaran dan ia sering kali berselfie di sebuah klub malam. Singkat cerita, pada akhir pekan Ji-young dan teman-temannya terlihat akan pulang. Di sini kedua temannya itu mengajak Ji-young untuk bersenang-senang ke sebuah klub malam karena dari dulu Ji-young tidak pernah mau jika diajak ke tempat seperti itu. Namun ternyata untuk kali ini Ji-young pun mau diajak oleh kedua temannya pergi ke klub malam. Setibanya di klub malam, rupanya Ji-young datang ke sana bukan ingin bersenang-senang melainkan mencari Du-yup yang memang sering datang ke tempat tersebut. Tak lama akhirnya Ji-young melihat Du-yup yang kala itu sedang bersantai sambil minum. Kemudian Ji-young yang ganteng membuat seorang wanita tertarik kepada Ji-young dan mengajak Ji-young untuk minum dengannya. Sambil menemani si wanita, mata dan telinga Ji-young terus memperhatikan Du-yup yang saat itu sedang mengobrol dengan temannya yang masih remaja. Di sini Du-yup mengatakan kalau hukum di negara ini sangat mudah untuk diakali. Du-yup dengan sengaja mengajak si remaja untuk membantai satu keluarga dan menjadikan si remaja sebagai pelaku. Alhasil Du-yup hanya dihukum sebentar, berikut juga dengan si remaja yang memang masih di bawah umur. Ji-young yang mendengarnya tentu murka dan ia akan menargetkan Du-yup sebagai target kebrutalan selanjutnya. Kemudian si wanita yang sadar Ji-young hanya memperhatikan Du-yup, ia pun mengajak Ji-young ke tempat yang sepi. Di sini si wanita menyangka kalau Ji-young terus memperhatikan Du-yup karena Ji-young menginginkan barang haram yang dijual Du-yup. Artinya Du-yup merupakan seorang pengedar. Lalu dengan rayuan seorang wanita, Ji-young malah terlena hingga ia teler dan aksinya menghabisi Du-yup gagal. Kemudian Ji-young pun kembali ke asrama karena libur akhir pekan sudah selesai. 갈게. 쉬어. 쉬어. Malam harinya, Ji-young melihat dua orang anak yang sudah dihabisi oleh Du-yup dengan sangat keji. Kemudian Ji-young mencoba memeriksa peredaran barang haram yang selama ini dilakukan oleh Du-yup yang selalu main bersih sehingga tidak pernah tertangkap. Hingga di akhir pekan, Ji-young mencoba memata-matai Du-yup dan mengikutinya. Ternyata Du-yup selalu bertransaksi di sebuah kebun dan ia juga selalu menyimpan barang haramnya di gubuk tepat di samping sungai. Adegan berpindah ke atasan Choi yang sekarang mulai pusing sebab vigilante belum juga melakukan aksi selama 3 minggu. Choi yang mendengarnya menyuruh si atasan untuk tenang karena vigilante mungkin sedang waspada setelah ia ditetapkan menjadi buronan. 우리 오늘은 좀 더 세게 가볼까요?
Kembali ke Duyup yang kala itu baru pulang dari klub malam dan ia menemukan sebuah kertas menempel di mobilnya. Ketika dibaca, Duyup begitu kaget karena bacaan di kertas itu menyuruh Duyup untuk menyerahkan diri, berikut tertulis nomor telepon. Dengan segera Duyup menyuruh si remaja untuk menghubungi nomor tersebut lalu mengabarinya lagi. Setelah nomor itu ditelepon, si remaja mengatakan kepada Duyup kalau nomor itu milik Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut BNN. Singkat waktu, saat Duyup berada di klub malam, ia dibuat panik karena tiba-tiba para polisi datang untuk melakukan razia. Untungnya Duyup berhasil kabur lalu pergi ke gubuk dekat sungai untuk mengamankan semua barang haramnya yang disimpan di sana. Ketika akan mengambil barangnya, Duyup tidak menemukan barang tersebut karena ternyata barang itu sudah diambil oleh vigilante. Kemudian Duyup mencoba menyerang vigilante, tapi inilah yang terjadi. Tanpa ragu, vigilante membakar semua barang milik Duyup dan meminta Duyup untuk bertobat. Namun karena Duyup menolak, inilah yang dilakukan vigilante. Sebelum menghabisinya, vigilante menunjukkan video dua orang anak yang dulu pernah Duyup habisi. Keesokan harinya, jasad Duyup ditemukan yang membuat polisi dan masyarakat gempar. Kebanyakan masyarakat mendukung vigilante, namun kepolisian seperti merasa gerah dengan apa yang dilakukan vigilante. Pada akhirnya, ketua polisi mengumumkan kalau masyarakat tidak boleh mendukung vigilante karena jelas vigilante adalah kriminal yang sedang dicari oleh mereka. Ketua polisi juga berjanji pasti akan segera menangkap sosok vigilante, bahkan ia sudah meminta bantuan kepada polisi pusat. Di sisi lain, banyak berita di TV mulai mengadakan acara seperti ILC, ada yang mengancam vigilante karena alasan HAM. Dan ada juga yang mendukung vigilante. Menurut pendukungnya, vigilante lahir akibat lemahnya penegak hukum yang tidak becus menjalankan keadilan. Sementara itu, atasan Choi dan semua karyawannya sangat senang karena perusahaan mereka untung banyak dari rating mengenai vigilante. Akan tetapi, Choi menyuruh mereka untuk tidak sesantai itu karena mereka harus terus membesarkan kasus vigilante agar rating media mereka tetap di atas. Diketahui semenjak vigilante menjalankan aksinya, sekarang tingkat kejahatan menurun drastis dan banyak penjahat yang menyerahkan diri. Kemudian salah satu polisi memberitahu kepada rekannya kalau operasi dalam menangkap vigilante akan dipimpin oleh polisi pusat berjuluk The Monster. Ini dia The Monster yang sekarang sedang menginterogasi si remaja yang merupakan temannya Duyup. Dengan sangat brutal, The Monster menanyakan apakah si remaja pernah mencurigai seseorang yang dijuluki vigilante. Si remaja menjawab kalau waktu di klub malam ada seorang pemuda yang terus mengawasi mereka dan mungkin saja pemuda itulah vigilante. Kemudian The Monster menghubungi kantor pusat lalu mengatakan kalau ia pasti akan mendapatkan vigilante dalam keadaan hidup ataupun mati. Beberapa waktu kemudian, sebagian orang mulai meniru vigilante, yaitu menghakimi para penjahat dengan caranya sendiri. Hal itu tentu saja berbeda dengan Jiong karena Jiong selalu mencari tahu dulu akar masalahnya dan bisa mengampuni si penjahat apabila si penjahat mau bertobat. Sementara orang-orang ini malah dengan brutal menghajar penjahat tanpa mencari tahu dulu kesalahannya yang pasti. Karena maraknya aksi tersebut, para media pun langsung menyoroti kalau sebagian orang mulai ikut-ikutan menjadi vigilante. Ditambah lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum semakin menurun drastis. The Monster yang juga menonton berita tersebut langsung gregetan ingin cepat menangkap vigilante yang asli yaitu Jiong. Menurut The Monster, vigilante hanyalah penjahat yang membalut aksinya seperti sok pahlawan. Di balik itu, Jiong yang juga menonton, ia tampak tidak suka kalau aksinya malah diikuti oleh sebagian orang secara asal-asalan. Di sini Sanwoo mengatakan kalau orang-orang mengikuti vigilante bukan karena salah vigilante, melainkan karena media terus menggorengnya. Mendengar hal itu, Jiong menjawab kalau semua ini tidak mungkin terjadi apabila penegak hukum mau melindungi para korbannya. 비질한테 때문에 나라가 아주 미쳐 돌아가네. 대한민국의 사법 주의를 흔들지 마시오.
Adegan berpindah ke The Monster yang meminta para polisi lain untuk terus mencari vigilante yang asli walaupun sekarang akan menjadi tambah sulit karena sebagian orang mulai ikut-ikutan. The Monster juga menjelaskan kalau sekarang para penjahat lebih takut dengan vigilante daripada penegak hukum. 예. 비질란테를 의심할 만한 인물은 없었고요. Keesokan harinya, Choi akan kembali memberi umpan kepada vigilante yang asli untuk melakukan aksinya. Ia pun akan mengepost berita mengenai supir truk yang melakukan pembunuhan terhadap tukang kurir COD tapi hanya dihukum sebentar. 빗길에 뜬 택배기사 사망 사건 걸 봤어? 인권 침해 논란이나 고소 막 이런 게 그 사람 생활권에 관련된 모든 인물들을 쑤셔. Ternyata umpan itu langsung disambut oleh Jiong. Di sini Jiong pun mencoba mengecek secara detail mengenai kasus supir truk tersebut melalui video rekaman CCTV saat di kejadian. Di dalam rekaman itu, si supir memang tak sengaja menabrak seorang tukang kurir COD. Namun bukannya dibawa ke rumah sakit untuk segera ditolong, si supir malah kembali masuk ke dalam mobil lalu menabrak lagi tukang kurir COD tersebut sampai koat. Hal itu mungkin dilakukan agar si supir tidak mengeluarkan biaya perawatan yang banyak untuk si tukang kurir COD. Bersamaan dengan itu, Jiong dikagetkan dengan kemunculan Sanwo. Di sini Jiong beralasan kalau ia sedang merapikan file tugas. Namun alasan tersebut membuat Sanwo tidak percaya dan Sanwo yakin kalau Jiong pasti sedang menyembunyikan sesuatu. 눈 나빠지게. Keesokan harinya, tepat di hari libur, terlihat si supir yang didatangi oleh ibu kandung dari tukang kurir COD. Di sini si ibu tampak kesal karena si supir bisa lepas begitu saja padahal sudah jelas si supir telah menghabisi putranya. Namun dengan songong si supir membentak dan mendorong si ibu karena ia tidak mau lagi memikirkan kasus itu lagi. Ternyata kejadian tersebut dipantau oleh Jiong yang sudah berada di sekitaran sana. Hingga pada malam harinya, si supir yang tengah bersantai sambil mandi air hangat tiba-tiba dengan bengis vigilante muncul dan langsung menghabisi si supir tanpa bertanya apakah si supir mau bertobat atau tidak. 너 잡으러 온 귀신이다 이 새끼야. Namun kita akhirnya diberitahu kalau vigilante yang tadi adalah vigilante KW karena Jiong sendiri sekarang sedang membantu tetangganya mengepul barang rongsokan. Di sini si nenek yang merupakan tetangga Jiong langsung berterima kasih karena Jiong selalu membantu dirinya. Bersamaan dengan itu, Jiong melihat berita tentang kematian si supir dan pelakunya mengaku sebagai vigilante. Di sisi lain, The Monster yang berada di TKP, ia pun yakin kalau pelaku yang sudah menghabisi si supir bukan vigilante yang asli karena motif dan caranya sangat berbeda. 이 주변 일대가 다 먹통이에요. 글쎄, 꺼져 있다기보다는 Sementara itu, media saingan Choi malah memberitakan kalau mereka yakin si supir benar-benar telah dihabisi oleh vigilante yang asli. 그건 비질란테가 아닙니다. 비질란테가 보낸 메시지까지 뺏긴 거야. 어떻게 할 거야? Kemudian mereka juga mencoba memberikan umpan untuk vigilante dengan memberikan 3 orang penjahat yang baru saja bebas. Karena berita dari media itu, alhasil vigilante KW tanpa ragu menghabisi 3 orang penjahat yang baru bebas tersebut. Bukan hanya itu, dengan terang-terangan vigilante KW mengirim video ke media kalau dirinya akan terus melakukan aksinya. Melihat berita tersebut, The Monster semakin gregetan untuk bisa menangkap vigilante dan ia tidak peduli itu vigilante asli atau palsu. Sementara Jiong tampak kesal karena reputasinya sebagai vigilante asli telah dirusak oleh vigilante KW yang sudah berbuat semena-mena tanpa perhitungan. 이를 미워하는 인간의 본능에 따르기 때문입니다. 비질란테 활동은 멈추지 않습니다. 공감의 문제입니다. Beberapa hari kemudian memperlihatkan si nenek pengepul rongsok yang merupakan tetangga Jiong sedang dibentak oleh seorang pria cuma karena menghalangi jalannya. Si nenek berusaha dengan cepat membawa gerobaknya, namun si pria yang sudah tidak sabar, ia malah dengan tega menabrak si nenek sampai koat.
Kejadian tersebut dilihat oleh seorang pedagang, lalu terjadilah keributan antara pelaku yang menabrak si nenek dengan si pedagang. Namun setelah para polisi tiba, si pedagang malah ditangkap akibat telah menghajar si pelaku. Sementara si pelaku sendiri akan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Keesokan harinya, Jiong yang mendapat kabar tersebut tentu ia langsung murka, apalagi si nenek adalah tetangga Jiong. Ternyata bukan hanya Jiong yang murka, melainkan Sanwo juga begitu kesal setelah mendengar berita tersebut. Apakah Sanwo ini adalah vigilante KW? Kita akan tahu nanti. Singkat waktu saat liburan tiba, Sanwo diajak temannya untuk bersenang-senang di sebuah klub malam. Namun di sini Sanwo menolak dengan alasan ia sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Sementara untuk Jiong tentu ia juga menolak ajakan tersebut. 나 혼자 갈라니까 나중에 니들 후회하지만 그래. Di sisi lain, Choi mengatakan kepada jajarannya kalau vigilante yang asli pasti akan mengincar pelaku yang sudah menghabisi si nenek. Untuk itu, Choi meminta kepada mereka agar meliput setiap sudut rumah sakit tempat si pelaku sekarang berada. 24시간 찍어줘요. 오케이? Adegan berpindah ke si pelaku yang sudah menghabisi si nenek dan terlihat ia sedang dijaga oleh satu orang polisi. Tak lama polisi itu mendapat telepon kalau mobilnya yang berada di parkiran sudah tertabrak orang. Mendengar hal tersebut, si polisi pun segera bergegas ke parkiran meninggalkan si pelaku seorang diri. Ketika si polisi pergi, muncullah Jiong yang langsung menyerang si pelaku. Di sini Jiong akan memaafkan si pelaku asalkan si pelaku mau mengakui semua kesalahannya di sidang nanti. Apabila permintaannya tidak dituruti, Jiong berjanji kalau ia akan kembali untuk menghabisi si pelaku. 그래서 내가 생각한 건데 법을 누구보다 잘 어긴 놈이 Beberapa menit kemudian, The Monster datang dan ia sempat berpapasan dengan Jiong. Namun untungnya The Monster teralihkan dengan teriakan si pelaku. Setelah itu, The Monster dan para polisi lain mencoba mengejar vigilante keluar, tapi mereka kehilangan jejak. Terlihat Jiong yang sedang berjalan santai, namun tiba-tiba si pelaku yang sudah menghabisi si nenek jatuh dari jendela yang membuatnya langsung koit. Ternyata orang yang melakukan hal tersebut adalah vigilante KW. Di sini Jiong sempat melihat vigilante KW kabur dari rumah sakit lalu masuk ke dalam mobil ambulan untuk segera pergi. Dengan cepat Jiong pun mengejar vigilante KW hingga Jiong berhasil masuk ke dalam mobilnya. Namun bukannya takut, vigilante KW malah senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Jiong. Bahkan vigilante KW juga sudah tahu betul mengenai semua identitas Jiong. Setelah itu, vigilante KW memberhentikan mobilnya di sebuah tempat yang sepi. Di sini, vigilante KW mengatakan kalau ia ingin berpartner dengan Jiong dan ia juga siap melayani Jiong dalam menjalankan setiap aksinya. Namun Jiong yang tidak suka, ia pun langsung menyerang vigilante KW hingga terjadilah baku hantam. Ternyata vigilante KW mempunyai ilmu bela diri yang hampir sama dengan Jiong. Tapi pada akhirnya Jiong mampu memojokkan vigilante KW lalu mengatakan agar vigilante KW tidak lagi meniru dirinya. Di sisi lain ternyata Choi berhasil merekam Jiong saat tadi beraksi dan cepat atau lambat Choi pasti akan mengetahui siapa sosok vigilante sebenarnya. KW yang bertanya apakah Jiong membutuhkan alibi. Karena dengan luka di wajah Jiong, pasti ia akan banyak mendapat pertanyaan saat kembali masuk ke Akpol. Namun di sini Jiong mengabaikan pesan tersebut.
Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang konglomerat bernama Chok Kang Ok atau kita panggil saja Marco. Diketahui Marco adalah konglomerat muda yang sangat berpengaruh serta mempunyai banyak sekali perusahaan besar. Dan hal yang mengejutkannya, ternyata Marco adalah vigilante KW yang semalam bertemu dengan Jiong. Kemudian Marco mendatangi perusahaan Choi karena ia sudah mendengar kalau Choi mempunyai rekaman vigilante saat sedang beraksi. Terlihat semua orang menghormatinya karena Marco adalah orang yang sangat berpengaruh. 처음 뵙겠습니다. Ketika mengobrol berdua dengan Choi, Marco mengatakan kalau maksud tujuannya datang ke sini yaitu untuk melindungi identitas vigilante dan Marco juga yakin Choi menyukai aksi vigilante. Mendengar hal tersebut, Choi bertanya kenapa Marco ingin melindungi identitas vigilante. Marco menjawab kalau Choi juga nanti akan tahu sambil mengambil flash disk yang berisi rekaman vigilante. 우리가 그를 지켜줍시다. Adegan berpindah ke The Monster yang sekarang sedang mendatangi Akademi Polisi untuk menemui Pak Rojak. Ketika sedang berjalan, The Monster tak sengaja kembali berpapasan dengan Jiong. Di sini Jiong tampak gugup karena The Monster adalah orang yang pernah ia lihat saat di rumah sakit. Sementara The Monster sendiri juga masih ingat dengan wajah Jiong. Singkatnya, The Monster bertemu dengan Pak Rojak. Ia mengatakan kepada Pak Rojak kalau vigilante yang asli kemungkinan seorang polisi dan The Monster meminta Pak Rojak untuk memberikan semua identitas muridnya. Kemudian mereka berdua mengobrol panjang membahas vigilante. 있다고 하셨다던데 학생부 사진 좀 볼 수 있을까요? 글쎄. Siang harinya saat Pak Rojak akan mengajar, ia pun mengabsen dulu setiap muridnya. Hingga ketika Pak Rojak melihat wajah Jiong yang bonyok, ia pun langsung bertanya kenapa wajah Jiong babak belur. Jiong berbohong dengan mengatakan kalau di liburan kemarin ia sempat sparring judo dengan tetangga rumahnya. Namun Pak Rojak yang sudah tahu akan kehebatan Jiong tentu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jiong. Bersamaan dengan itu ada seorang staf masuk ke dalam kelas lalu memberitahu Pak Rojak kalau ada polisi yang ingin bertemu Jiong. Mendengar hal itu tentu saja Jiong menjadi sangat panik. Namun ketika Jiong dan Pak Rojak menemui polisi tersebut, ternyata si polisi hanya ingin mempertemukan Jiong dengan seorang wanita cantik yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Jiong. Si wanita mengaku kalau kemarin malam ia sudah ditolong oleh Jiong dari para preman yang ingin mengganggunya. Awalnya Jiong tidak paham dengan maksud si wanita tersebut. Hingga Jiong akhirnya sadar kalau wanita ini pasti suruhan Marco si vigilante KW. Sebab di pesan sebelumnya Marco sempat menawari Jiong sebuah alibi. Kemudian Jiong pun mengaku kalau luka di wajahnya ini akibat dirinya sudah membantu wanita tersebut. Malam harinya ketika Jiong sedang sendiri, ia pun akhirnya membalas pesan dari Marco dan mengajak Marco untuk bertemu minggu depan. Ternyata pesan dari Jiong membuat Marco begitu senang karena selama ini Marco sangat mengidolakan Jiong. Beberapa hari kemudian Choi didatangi oleh teman lamanya yang juga merupakan seorang jurnalis. Si teman memberitahu Choi kalau hari ini ada seorang bos mafia yang dibebaskan padahal kejahatannya begitu sangat banyak. Semua bukti kejahatan si bos mafia dipegang oleh seorang artis dan artis tersebut akan membeberkan semuanya pada hari besok. Untuk itu si teman mengajak Choi agar ikut dengannya menemui si artis pada besok pagi. 그럼 너 나 좀 도와줘. Adegan berpindah ke si bos mafia yang baru saja dibebaskan dari penjara dan inilah dia orangnya. Kemudian si bos mafia berjalan untuk menemui dua orang yang sudah berani melaporkan dirinya ke polisi. Lalu tanpa ampun mereka berdua yang sudah babak belur disuguhkan kepada para bagong yang kelaparan. Kita bisa simpulkan kalau si bos mafia ini adalah orang yang sangat kejam. Keesokan paginya terlihat Choi dan temannya mendatangi artis yang katanya akan membeberkan kejahatan si bos mafia. Namun saat mereka masuk ke dalam ternyata si artis sudah dalam keadaan koit tergantung.
Singkatnya, Choi dan si teman melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun polisi yang sudah mengolah TKP mengatakan kalau kematian si artis jelas akibat bunuh bukan karena dibunuh. Choi mencoba menjelaskan keterkaitan si artis dengan si bos mafia yang baru saja dibebaskan. Namun polisi itu tetap kekeh dan tidak mempercayai cerita dari Choi. Saat di luar, Choi mengatakan kepada temannya agar mereka bisa mengusut kasus tersebut dan Choi yakin kalau yang sudah menghabisi si artis adalah kelompok si bos mafia. Adegan beralih ke Ji-young serta kedua temannya yang saat itu baru turun dari terminal dan akan pulang ke rumah masing-masing. Tak lama kemudian, Ji-young didatangi seorang wanita yang mana wanita ini adalah wanita yang kemarin mengaku sudah ditolong Ji-young. Ji-young yang sadar kalau si wanita adalah suruhan Marco, ia pun segera pergi dengan wanita tersebut. Namun ketika sedang berjalan, Ji-young melihat The Monster yang terus saja mengikutinya. Lalu Ji-young meminta si wanita untuk menunggu sementara ia akan ke toilet sebentar. Ketika akan pergi ke toilet, tiba-tiba The Monster muncul di hadapan Ji-young. Tanpa basa-basi, The Monster bertanya apakah Ji-young tahu tentang vigilante. Ji-young berusaha tenang dengan menjawab kalau ia tentu tahu vigilante. Sebab semua media memberitakannya, ditambah lagi Ji-young juga sering disuruh oleh Pak Rojak menulis laporan mengenai vigilante. The Monster mengatakan bagaimana mungkin vigilante malah menulis laporan mengenai dirinya sendiri. Lalu The Monster mendekat dan mengancam Ji-young apabila Ji-young kembali melakukan aksinya, maka The Monster tidak akan segan-segan menghabisinya. Ji-young yang sadar kalau identitasnya sudah ketahuan, ia pun malah menantang The Monster dengan mengatakan kalau vigilante tidak mungkin kalah begitu saja. The Monster yang mendengar jawaban tersebut langsung mengepalkan tangannya dan bersiap menghajar Ji-young. Namun seketika The Monster teringat dengan obrolan yang ia lakukan dengan Pak Rojak kemarin. Yang mana di dalam obrolan itu Pak Rojak mengatakan apabila identitas vigilante terungkap sebagai orang baik seperti Ji-young, maka secara otomatis masyarakat semakin mendukung vigilante. Apalagi Ji-young sendiri merupakan bagian dari mereka, yaitu polisi. Artinya The Monster dan Pak Rojak tidak mau kalau masyarakat sampai mengetahui identitas vigilante yang ternyata orang baik seperti Ji-young. Apabila hal itu terjadi, maka sama saja menginspirasi yang lain untuk menjadi vigilante baru. Di tengah obrolan tersebut terlihat Marco yang diam-diam mengawasi mereka berdua. 후배님이 아까워서 그래. 또 하지 마. Singkat cerita, Ji-young dilepaskan dan sekarang ia sedang bersama si wanita. Di sini Ji-young mencoba mengorek informasi tentang siapa Marco. Namun si wanita tetap tidak mau membuka apapun mengenai identitas Marco. Bersamaan dengan itu, Ji-young mendapat telepon dari Marco dan ia mengangkat teleponnya di luar. Marco langsung bertanya apakah The Monster sudah mengetahui identitas Ji-young. Ji-young pun mengiyakannya lalu mengatakan kalau mereka tidak usah bertemu sekarang. Kemudian Ji-young juga bertanya apa sebenarnya tujuan Marco. Marco menjawab kalau ia sangat ingin menjadi partner Ji-young dan Marco juga berjanji kalau ia pasti membantu Ji-young dalam menyelesaikan semua masalahnya. Mendengar hal itu, Ji-young mengatakan kalau ia akan menjadikan Marco partnernya asalkan dengan syarat Marco bisa menduplikat ponsel milik The Monster. Marco pun langsung tersenyum karena syarat yang diberikan Ji-young sangat mudah untuk dirinya. Sebelum menutup telepon, Marco mengatakan kalau The Monster hanyalah boneka penguasa. Adegan berpindah ke Choi dan temannya yang sekarang mendatangi sebuah pelabuhan karena si artis seringkali datang ke sana. Ketika mereka membuka salah satu kontainer, ternyata isinya adalah puluhan server yang mungkin digunakan oleh si artis dalam mengoperasikan situs ilegal. Dengan cepat, Choi memvideokan tempat tersebut sambil mencari informasi. Namun bersamaan dengan itu, mereka berdua tiba-tiba kedatangan seorang pria bertopi yang merupakan tangan kanan si bos mafia. Choi dan temannya mencoba bersembunyi tapi si pria bertopi tampak sudah tahu akan keberadaan mereka. Hingga di suatu kesempatan mereka berdua ketahuan lalu si pria bertopi dengan sadis langsung menghabisi temannya Choi. Choi sendiri berusaha untuk kabur dengan segera masuk ke dalam mobil. Beruntung si pria bertopi tidak mampu menghentikan Choi hingga Choi akhirnya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Choi kembali ke pelabuhan bersama para polisi.
Namun ternyata tempat itu sudah bersih dan tidak ada satupun server ilegal yang sebelumnya ia lihat. Bahkan jasad temannya juga entah sekarang ada di mana. Choi tentu langsung melongo melihat betapa cepatnya si pria bertopi membereskan tempat tersebut. Choi yakin kalau si pria bertopi adalah utusan dari si bos mafia. 연락을 드릴 테니까 서울 일반 들어가세요. Adegan beralih ke The Monster yang saat itu sedang berlatih. Tak lama ucapan Marco yang pernah mengatakan kalau The Monster adalah boneka penguasa ternyata benar. The Monster dihubungi oleh seorang jenderal polisi yang merupakan atasan The Monster. Ia bertanya kenapa The Monster belum juga bisa menangkap vigilante. The Monster menjawab agar si jenderal bersabar sebentar karena ia pasti akan menangkap vigilante. Rupanya The Monster walaupun sudah tahu Jiong adalah vigilante, tapi ia mempunyai rencana lain dan tidak mau memberitahukannya kepada sang jenderal. 알겠습니다. Di sisi lain terlihat Jiong yang sedang berlatih bersama teman-temannya. Tak lama Jiong mendapat pesan dari Marco kalau ia sudah menduplikat ponsel milik The Monster sesuai keinginan Jiong kemarin. Marco juga memberitahu kalau ponsel tersebut sekarang ia simpan di sebuah loker yang ada di stasiun. 1 jam kemudian memperlihatkan Marco yang sedang berlatih keras. Ia terus menambah porsi latihannya karena sekarang Marco akan menjadi partner sang vigilante. Singkatnya, pada hari libur, Jiong mengambil ponsel pemberian Marco yang sudah disimpan di stasiun lalu segera membawanya ke rumah. Ketika sedang mengecek ponsel pemberian Marco, Jiong pun menjadi teralihkan dengan sebuah berita yang dimuat oleh Choi. Di dalam berita tersebut, Choi menyuruh presenternya untuk membeberkan tentang kejanggalan kematian si artis. Di sana juga diberitakan kalau si artis adalah salah satu anak buah si bos mafia dan kemarin si artis ingin membeberkan semua kejahatan si bos mafia. Bukan hanya itu, si artis juga pernah memberi pesan kalau si bos mafia telah bersekongkol dengan petinggi polisi yang berjuluk si tikus. 만나서 진실을 말씀드리고 싶습니다. Karena pemberitaan tersebut, si bos mafia yang tengah bersantai tiba-tiba dihubungi oleh petinggi polisi yang berjuluk si tikus itu yang mana orangnya adalah si jenderal. Di sini si jenderal menyuruh si bos mafia untuk segera berbuat sesuatu. Singkatnya, karena pengaruh dari si jenderal, perusahaan Choi langsung ditegur akibat berita yang telah dimuat oleh Choi. Tak hanya itu, Choi juga langsung diberhentikan sementara sebagai jurnalis. Sementara si bos mafia menyuruh tangan kanannya yaitu si pria bertopi untuk mengirim seseorang dalam menghabisi Choi. 지금 룩보 25시 한번 켜봐요. Beberapa jam kemudian ketika Choi akan pulang, tiba-tiba ia diserang oleh suruhan si pria bertopi. Untungnya Choi dapat diselamatkan oleh The Monster yang kebetulan ada di sana. The Monster mengatakan kepada Choi kalau Choi ingin tenang maka jangan lagi mengirim umpan kepada vigilante. 근데요. Setelah itu, The Monster mengikat tangan orang tadi yang diketahui bernama Sobur. The Monster lalu bertanya siapakah yang sudah mengirim Sobur. Awalnya Sobur tidak mau menjawab hingga inilah yang dilakukan The Monster. Pada akhirnya Sobur mengatakan kalau ia adalah orang suruhan si pria bertopi dan saat itu juga The Monster membawa Sobur ke markas si pria bertopi. Setibanya di sana, ternyata si pria bertopi tidak ada dan hanya ada para anak buahnya saja. Dengan seorang diri, The Monster menghajar mereka sampai tidak tersisa. Setelah itu, para polisi datang dan langsung mengamankan tempat tersebut. Keesokan harinya, kepolisian atas perintah The Monster mengumumkan kalau semalam mereka baru saja menangkap vigilante dan tidak akan ada lagi vigilante yang lain.
Artinya orang-orang yang semalam dihajar The Monster sengaja dikambing hitamkan sebagai vigilante. Hal itu dilakukan agar masyarakat tahu kalau vigilante yang selama ini dikagumi banyak orang hanyalah sekumpulan penjahat terorganisir. Apalagi di sana juga ditemukan banyak barang haram yang siap edar. Choi yang melihat berita itu, ia yakin kalau para polisi hanya sedang mengumbar berita palsu mengenai vigilante. Sementara Ji-young akhirnya sadar kalau maksud The Monster tidak menangkapnya karena The Monster ingin membuat masyarakat percaya kalau vigilante hanyalah sekumpulan penjahat terorganisir. Beberapa hari kemudian, Ji-young kembali melakukan aksinya dengan menghukum salah satu penjahat yang baru saja dibebaskan. Kebetulan penjahat ini adalah salah satu anak buah si bos mafia. Ketika menjalankan aksinya, Ji-young tak sengaja menemukan buku catatan mengenai semua aset yang disimpan oleh si bos mafia. Lalu tanpa ragu, Ji-young menghabisi orang tersebut. Di waktu yang sama, Choi dipanggil oleh pemilik perusahaan media dan akhirnya memecat Choi karena dianggap semua pemberitaan yang dimuat Choi mengenai vigilante adalah pembodohan. Choi mencoba membela diri dan ia yakin yang diberitakan oleh polisi kemarin itu bukan vigilante. Namun si pemilik perusahaan sudah tidak mau lagi mendengar ucapan dari Choi. Ketika Choi hendak pergi dari sana, ia tak sengaja mendengar berita kalau vigilante baru saja melakukan aksinya lagi. Artinya yang diberitakan polisi kemarin mengenai vigilante adalah berita palsu karena buktinya vigilante masih melakukan aksi. Sontak Choi merasa bahagia karena berita tersebut seolah membungkam mulut si pemilik perusahaan yang baru saja memecatnya. Sementara itu Marco juga bertepuk tangan dan merasa tambah kagum kepada Ji-young. 자, 비질란테는 여기 있다. 피살 사건과 유사한 형태를 보입니다. 벽에 쓰여진 천막. Di sisi lain, si bos mafia yang sedang melakukan pencitraan di sebuah gereja, ia mendapat kabar dari anak buahnya kalau buku catatan mengenai semua asetnya sudah diambil oleh vigilante. Sontak, si bos mafia langsung panik dan menyuruh bawahannya agar segera memindahkan semua asetnya ke luar negeri. Adegan berpindah ke The Monster yang sekarang menemui Ji-young. Di sini The Monster sangat kesal karena ia sudah susah payah mengkambing hitamkan orang lain sebagai vigilante, tapi Ji-young malah kembali melakukan aksi. The Monster juga kesal karena Ji-young sudah tidak mentaati perintahnya untuk berhenti menjadi vigilante. Ji-young menjawab kalau ia tahu apa yang dilakukan The Monster bukan tulus dari hatinya, melainkan atas suruhan orang lain. Ji-young juga menjelaskan kalau ia akan selalu menjadi vigilante selama penegak hukum masih belum berlaku adil kepada setiap orang. Selama ini hukum selalu tumpul kepada orang penting dan tajam kepada orang yang lemah. Untuk itu Ji-young tetap akan menghukum para penjahat yang tidak mau bertobat. Mendengar hal itu, The Monster mengatakan apabila Ji-young mempunyai perasaan paling benar, maka itu hanya akan membuat Ji-young menjadi sosok iblis. Lalu Ji-young pun menyerang The Monster. 말이 틀렸냐고 물었습니다. Akan tetapi The Monster yang memang lebih tangguh dapat dengan mudah memojokkan Ji-young. Di sini The Monster mengatakan kalau ia yakin apabila Ji-young tidak lagi menjadi vigilante, maka Ji-young pasti akan menjadi polisi hebat melebihi dirinya, bukan malah menjadi iblis. Lalu dengan berapi-api Ji-young mengatakan kalau ia sudah tidak peduli dengan omongan orang-orang tentang dirinya karena yang jelas melawan iblis maka ia juga harus menjadi iblis. Untuk itu Ji-young meminta The Monster agar membuktikan tentang keadilan yang sesungguhnya jika The Monster ingin membuatnya berhenti. Mendengar hal tersebut, The Monster tidak menyangka kalau tekad Ji-young begitu besar dan ia pun akhirnya melepaskan Ji-young. 선배님의 정의가 진짜 있다는 것을. Keesokan harinya terlihat The Monster yang dipanggil oleh sang jenderal. Ternyata sang jenderal ingin memberhentikan The Monster dari pekerjaannya dalam menangkap vigilante. Sang jenderal juga mengatakan kalau ia sudah menggantikan The Monster dengan orang lain. Mendengar hal tersebut, The Monster yakin kalau sang jenderal memberhentikannya bukan karena belum bisa menangkap vigilante, melainkan takut ketahuan mengenai keterlibatannya dengan si bos mafia. 그러니까 인수인계 마치는 대로
Setelah itu, The Monster kembali mendatangi Sobur untuk menanyakan apakah sang jenderal juga ikut terlibat dengan kelompok si bos mafia. Sobur yang sudah takluk mengatakan kalau ia tidak tahu dan orang yang kemungkinan tahu adalah si pria bertopi. Namun sayang, Sobur juga belum mengetahui di mana keberadaan si pria bertopi. Di sisi lain, Jiong terlihat sedang dirawat dan ditemani oleh Marco akibat dihajar The Monster kemarin. Marco begitu tambah kagum dengan Jiong karena ternyata saat di kejadian Jiong sedang beradu argumen dengan The Monster, Marco sebenarnya ada di sana. Kemudian Marco berselfie dengan Jiong karena Marco menganggap Jiong adalah idola. Lalu Marco pun pergi dari sana dan membiarkan Jiong untuk beristirahat. Tak lama dari itu, Jiong akhirnya sadar kemudian ia melihat berita yang biasa disiarkan oleh Choi. Namun untuk kali ini media tersebut malah meminta maaf kepada si bos mafia karena telah mencemari nama baiknya serta menyalahkan semuanya kepada Choi. Melihat itu, Jiong segera memberi pesan kepada Marco agar Marco menyiapkan siarannya sendiri khusus untuk Choi. Permintaan tersebut tentulah sangat mudah untuk Marco mengingat Marco adalah konglomerat yang cukup berpengaruh. Alhasil, Choi dipanggil dan dibuatkan studio sendiri khusus untuk Choi agar ia bebas melakukan pemberitaannya sendiri. Di sini, Choi bertanya kepada Marco kenapa Marco sampai melakukan hal ini. Marco menjawab kalau ia hanya tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan sang vigilante. 비질란테가 나설 무대를 만들어줄 겁니다. Setelah itu, Choi langsung melakukan pemberitaan pertamanya dengan mengatakan kalau dirinya akan terus mengungkap semua kejahatan si bos mafia. Lalu, Choi juga menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah melakukan bundir apapun yang terjadi. Apabila nantinya Choi ditemukan tewas, maka sudah jelas pelakunya adalah orang yang tidak mau pemberitaannya diketahui semua orang. Sang jenderal dan si bos mafia yang melihatnya tentu begitu panik dan tidak menyangka kalau mereka akan diusik sampai sejauh ini. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Agus yang merupakan ketua tim baru untuk menggantikan The Monster. Diketahui Agus adalah orang yang sangat cerdas dan mempunyai ilmu bela diri yang hampir sama dengan The Monster. Keesokan harinya memperlihatkan Jiong yang sudah pulih dan ia pun segera pulang ke rumah. Di sini Jiong mencoba membuka kembali buku catatan yang ia dapat dari si penjahat, yaitu orang yang terakhir Jiong hukum. Kemudian Jiong menemukan fakta kalau si bos mafia dan sang jenderal menyembunyikan asetnya di sebuah gereja tempat si bos mafia sering melakukan pencitraan. Singkat waktu, Jiong langsung pergi ke sana dan ia berhasil mengambil sebuah flash disk yang berisi kejahatan si bos mafia. Namun ternyata aksinya itu dilihat oleh seseorang hingga Jiong dengan cepat mengejar orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Marco. Marco mengatakan kalau ia hanya ingin tahu apa yang dilakukan Jiong karena Marco begitu mengagumi Jiong. Setelah itu mereka berdua mengobrol bersama dan sekarang Jiong telah benar-benar menganggap Marco sebagai partnernya. Hal tersebut tentu membuat Marco begitu senang. Lalu kemudian Jiong memberikan flash disk yang tadi ia ambil agar Marco bisa memberikannya lagi kepada Choi. Sebelum pergi, Marco berjanji kalau ia akan selalu membantu Jiong apapun yang terjadi. 재밌잖아. Keesokan harinya ketika Pak Rojak masuk ke ruangan, ia dikagetkan dengan Agus yang ternyata sudah ada di sana. Agus mengatakan maksud kedatangannya ke sini yaitu untuk meminta data-data murid karena Agus yakin vigilante adalah polisi. Bersamaan dengan itu, Jiong muncul untuk memberitahu Pak Rojak kalau para murid sudah menunggunya di kelas. Agus yang melihat Jiong langsung menatapnya hingga Agus memutuskan untuk pamit dan nanti akan kembali lagi. Singkat waktu, pada hari libur, Jiong mendatangi gereja dan kali ini ia berniat menghabisi pendeta yang ada di sana. Diberitahu si pendeta adalah salah satu tangan kanan si bos mafia dalam melancarkan semua aksi kejahatannya.
Setelah si pendeta Koi, tentu saja nama Vigilante menjadi buruk di mata masyarakat, apalagi si pendeta begitu terkenal dermawan dan baik. Ditambah lagi Vigilante melakukan hal tersebut tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, si bos mafia begitu tampak murka karena si pendeta adalah orang yang mengetahui semua asetnya disimpan. Untuk itu, si bos mafia meminta sang jenderal untuk tidak melakukan apapun selama 5 hari. Sementara si bos mafia akan mencoba menghabisi Choi, Vigilante, dan The Monster karena The Monster juga nanti akan membahayakan mereka. Adegan berpindah ke Choi yang kala itu menemui Marco. Ternyata Marco ingin memberikan flash disk yang ia dapat dari Jiong mengenai apa alasan Vigilante menghabisi pendeta. Di sini Choi sadar kalau Marco pasti sudah mengetahui siapa sosok Vigilante sebenarnya, namun Choi memilih untuk tidak menanyakan hal tersebut. Malam harinya, Choi dengan cepat menyiarkan kenapa Vigilante sampai menghabisi si pendeta. Namun ketika akan membuka isi flash disk yang tadi diberikan oleh Marco, tiba-tiba siarannya dihentikan oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah The Monster. The Monster mengatakan kalau Choi tetap nekat memberitakan tentang si bos mafia, maka sama saja Choi ingin segera mati. Namun Choi menjawab kalau ia bukanlah orang bodoh dan ia tahu akan resiko tersebut. 난 안 무서우니까. The Monster yang mendengar tekad Choi begitu kuat, akhirnya ia pun memilih pergi. Hingga ketika The Monster akan menaiki mobilnya, tiba-tiba ternyata orang yang menyerangnya adalah si pria bertopi dan satu anak buahnya yang sangat jago bela diri. Kita tahu si pria bertopi adalah tangan kanan si bos mafia. Di pertarungan kali ini, si pria bertopi yang membawa senjata akhirnya berhasil melukai The Monster sampai terpojok. Hingga ketika si pria bertopi akan benar-benar menghabisi The Monster, tiba-tiba ya, sang Vigilante muncul yang membuat si pria bertopi dan anak buahnya memilih cabut. Keesokan harinya memperlihatkan The Monster yang sedang terbaring di rumah sakit. Sementara itu, Marco yang tahu Jiong sudah menyelamatkan The Monster, ia pun bertanya kenapa Jiong melakukan hal tersebut. Jiong menjawab kalau ia akan menjadikan The Monster seperti dirinya, yaitu Vigilante yang suka menghukum dengan caranya sendiri. 역시 김지호. Di balik itu, si bos mafia tampak marah kepada si pria bertopi akibat aksinya dalam menghabisi The Monster malah gagal. Si pria bertopi yang sekarang topinya sedang dicuci, ia pun meminta maaf kepada si bos mafia. 나이 개새끼가 이게. Malam harinya memperlihatkan anak buah si bos mafia yang sedang berusaha memindahkan akses uang virtual milik si bos mafia. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba selesai menghabisi mereka, Jiong pun langsung mengambil akses uang virtual tersebut. Seperti biasa, setelah melakukan aksinya, Choi memberitahu kalau Vigilante menyuruh si bos mafia dan sang jenderal untuk mengakui semua kejahatannya. Apabila itu tidak dilakukan, maka Vigilante alias Jiong akan menyumbangkan semua uang virtual tersebut kepada setiap panti asuhan. 차일피일 미루고 있습니다. 단순 화재 사건으로 지나칠 수도 있겠지만 Setelah itu, Jiong menghubungi Marco dan meminta Marco untuk menjaga Choi karena Choi pasti akan menjadi incaran si bos mafia. Mendengar hal itu, Marco pun mengiyahkan permintaan Jiong. Ketika mereka sedang berteleponan, diam-diam Sanwo mengawasi Jiong. Adegan berpindah ke anak buah si bos mafia yang ternyata benar mereka langsung diutus untuk segera menghabisi Choi yang tadi baru melakukan siaran. Choi yang menyadari dirinya akan dikepung dengan cepat, ia pun memasangkan beberapa kamera di ruangan tersebut. Singkatnya, ketika para anak buah si bos mafia sedang mengobrak-abrik studio rekaman Choi, diam-diam Choi melakukan siaran langsung.
Alhasil, semua masyarakat dapat mengetahui kejadian itu, termasuk Agus, ketua tim regional yang menggantikan The Monster. 시켰다고 있어. Namun pada akhirnya Choi harus tertangkap oleh mereka dan ponsel Choi yang dipakai siaran segera dihancurkan oleh mereka. Ketika Choi akan dibawa pergi untuk segera dihabisi, tiba-tiba ternyata itu adalah Marco yang datang untuk membantai mereka semua tanpa ampun. Hingga ketika anak buah si bos mafia tersisa 1 orang, Marco mengatakan kepada Choi kalau dirinya hanya disuruh oleh sang vigilante. Bersamaan dengan itu, para polisi yang dipimpin oleh Agus datang, namun saat masuk ke dalam ternyata keadaan sudah kembali kondusif. Saat itu juga Agus membawa Choi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, ternyata Jiong kabur dari asrama hanya untuk memastikan Choi baik-baik saja. Di sini, Jiong merasa lega setelah melihat Choi yang sudah aman dan sekarang sedang bersama Agus. Adegan berpindah ke kantor polisi yang mana Agus sedang bertanya kepada Choi mengenai siapakah orang yang menyelamatkannya. Agus curiga kalau selama ini Choi bersekongkol dengan vigilante dan orang yang menyelamatkan Choi tadi adalah vigilante. Choi hanya menjawab kalau ia tidak tahu itu vigilante atau bukan, yang jelas orang tersebut sudah menyelamatkannya. 저거 불량배들 유인한 건 아니고. 네. Singkat cerita, setelah selesai diinterogasi, Choi pulang ke apartemen lalu bersantai dengan mandi air hangat. Namun tak lama kemudian tiba-tiba lampu di sana mati. Keesokan harinya ketika Jiong sedang berada di kelas, tiba-tiba Agus datang untuk meminta keterangan kepada Jiong. 강의중에 죄송합니다 교수님. 급한 일. Di sini Agus langsung bertanya kepada Jiong apakah Jiong adalah vigilante. Jiong menjawab dengan sopan kenapa dirinya bisa dituduh sebagai vigilante dan apa buktinya. Agus mengatakan kalau perawakan vigilante mirip dengan Jiong dan data-data yang ada di komputer The Monster juga mengarah kepada Jiong. Lalu Agus bertanya kemanakah Jiong semalam karena ia tahu semalam Jiong keluar dari asrama. Agus curiga kalau semalam Jiong pergi untuk menyelamatkan Choi. Jiong menjawab kalau semalam ia memang keluar dari asrama, tapi apa yang ia lakukan itu adalah privasi Jiong. 비질란테와 비슷한 신체 조건. Bersamaan dengan itu, Pak Rojak membela Jiong dengan mengatakan sebaiknya Agus mencari bukti yang kuat dulu sebelum menuduh Jiong. Agus mengatakan kalau sebentar lagi semuanya akan terungkap. Ternyata akses uang virtual yang sudah dicuri oleh vigilante kemarin, aksesnya pernah dibuka menggunakan sebuah ponsel. Dan ponsel tersebut terlacak berada di Akademi Polisi. Agus juga mengatakan kalau tim IT dari pusat akan selesai melacaknya pada besok hari dan besok hari semuanya akan terungkap. 정말로. Pada hari libur terlihat Jiong yang sedang merencanakan sesuatu dengan Marco. Namun tak lama Jiong mendapat telepon dari Sanwo yang kebetulan tidak pulang dari Universitas Akpol. Sanwo mengatakan kalau Agus dan para polisi sedang menggeledah semua ruangan di Universitas Akpol. Mendengar hal itu, Jiong hanya bisa terdiam karena ia tidak bisa melakukan apapun. 이번에 최미로 구해준 거 정말 잘했어. 그래서 다음은 어떻게 되는? Di sisi lain, Agus yang sedang menggeledah asrama Jiong tiba-tiba diberitahu oleh anak buahnya kalau tim IT mereka mengarahkannya ke suatu ruangan. Ternyata ruangan yang diarahkan oleh tim IT adalah ruangan rektor, yang mana rektor di Universitas Akpol ini adalah sang jenderal. Agus yang tidak pandang bulu, ia pun langsung mendobrak ruangan rektor dan segera mencari barang bukti yang sedang mereka cari. Ke Jiong yang memberitahu kepada Marco kalau sekolahannya sedang diperiksa oleh polisi regional yang dipimpin oleh Agus. Di sini Jiong bercerita kalau Jiong memang sengaja memancing Agus dengan mengakses uang virtual milik si bos mafia di Universitas Polisi. Dan ponsel yang dipakai untuk mengaksesnya adalah ponsel khusus milik sang jenderal yang biasa dipakai sang jenderal berkomunikasi dengan si bos mafia. Mendengar hal itu, Marco lagi-lagi dibuat kagum dengan kecerdasan Jiong.
Kembali ke Agus yang akhirnya menemukan ponsel tersebut. Namun bersamaan dengan itu, sang jenderal masuk dan memergoki Agus yang sedang mengambil ponselnya. Di sini, sang jenderal segera menyuruh yang lain untuk keluar dan ia akan berbicara empat mata dengan Agus. Terlihat sang jenderal begitu panik karena di dalam ponsel tersebut ia kerap kali berhubungan dengan si bos mafia. Kemudian sang jenderal bertanya apakah Agus ingin uang atau naik jabatan asalkan ponsel itu tidak dibawa oleh Agus. Agus yang ternyata seorang polisi jujur, ia pun menjawab kalau dirinya hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai polisi. Agus juga mengatakan kalau ponsel ini akan langsung ia bawa ke tim forensik khusus digital agar semuanya bisa terbongkar. 혹시 자수할 게 있으시면 Setelah Agus pergi, sang jenderal segera menyuruh seseorang untuk menghabisi Agus sebelum Agus menyerahkan ponselnya ke tim forensik khusus digital. Singkat cerita, terlihat Agus yang dalam perjalanan menuju kantor forensik. Namun tak berselang lama, tiba-tiba pada akhirnya Agus harus koit di tangan orang suruhan sang jenderal. Adegan berpindah ke The Monster yang sekarang sedang memulihkan badannya. Lalu The Monster diberitahu oleh salah satu polisi kalau Agus baru saja tewas. Mendengar hal itu, The Monster cukup terpukul karena ternyata Agus adalah sahabat baik The Monster. Di sisi lain, Jiong juga tidak menyangka kalau jebakannya untuk sang jenderal malah membuat Agus harus tewas. Malam harinya, Jiong yang hendak pulang tiba-tiba disambangi oleh The Monster. Di sini The Monster bertanya apakah Jiong yang sudah menghabisi Agus. Jiong pun segera menceritakan semuanya kepada The Monster. 그래도 절 막고 싶다면 알 길도 없어. Namun setelah mengetahui semuanya, The Monster tetap meminta Jiong untuk berhenti menjadi vigilante. Jiong mengatakan apabila The Monster ingin menghentikannya, maka The Monster harus menghabisi Jiong sekarang juga dan Jiong tidak akan melawan. Sementara apabila Jiong tidak dihabisi, maka Jiong dan The Monster harus bekerja sama dalam mengungkap semua kejahatan sang jenderal. Di balik itu, si pria bertopi yang topinya sekarang masih dicuci, ternyata ia dan rekannya sudah berhasil menculik Choi. Keesokan harinya, Marco dan bawahannya sedang berusaha membuka kunci apartemen Choi karena Choi tak kunjung ada kabar. Setelah berhasil membukanya, Marco dibuat terkejut karena apartemen Choi berantakan dan pastinya Choi sudah diculik. Saat itu juga Marco menghubungi Jiong untuk memberitahukannya. 일어날 일이었어. 가자. Kembali ke Choi yang sekarang sedang diinterogasi oleh si pria bertopi yang topinya masih belum kering. Di sini si pria bertopi bertanya kepada Choi siapakah sosok sang vigilante yang sebenarnya. Choi yang memang belum tahu, ia pun tentu tidak bisa mengatakan apa-apa. Singkat cerita, vigilante memberi penawaran kepada si bos mafia untuk menukar Choi dengan akses uang virtual yang sebelumnya vigilante ambil. Mendengar hal itu, tentu saja si bos mafia tertarik dan mereka akan melakukan pertukaran di sebuah stadion sepak bola pada besok malam. Setelah itu, si bos mafia menghubungi si pria bertopi yang sekarang topinya sedang dijemur. Di sini, si bos mafia menyuruhnya untuk membawa Choi ke sebuah stadion pada besok malam. Namun, si pria bertopi mengatakan kalau ia akan menurutinya apabila si bos mafia mau membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Karena tidak ada pilihan lain, si bos mafia pun terpaksa mengiyakannya. 평생. 그럽시다 그럼. 나 이 개새끼가 이게 Adegan berpindah ke Jiong yang sedang mengatur strategi dengan Marco. Namun di balik itu, diam-diam Sanwo mengintip mereka berdua. Keesokan harinya, si pria bertopi yang topinya sebentar lagi akan kering, ia pun memberitahu Choi kalau Choi akan ditukar dengan akses uang virtual. Mendengar hal tersebut, Choi langsung tertawa dan ia tidak menyangka kalau semua ini semakin tambah seru. Kembali ke si bos mafia dan para anak buahnya yang mendatangi stadion lebih awal. Ternyata maksud tujuan mereka datang lebih awal yaitu untuk mengambil alih akses CCTV yang ada di stadion.
Malam harinya, si bos mafia dibuat kaget karena semua orang tiba-tiba berdatangan dan memakai pakaian seperti vigilante. Kemudian si bos mafia melihat sebuah bis festival yang akhirnya ia sadar kalau di dalam stadion rupanya akan diadakan sebuah festival musik. Tentu saja semua ini adalah rencana Ji-yong dan Marco, apalagi Marco banyak duit dan bisa mengadakan festival di mana saja dan kapan saja. Di balik itu, si pria bertopi dan rekannya sekarang sudah sampai di lokasi dengan membawa Choi. Singkatnya, festival musik di dalam stadion telah berlangsung. Terlihat Choi yang dibawa oleh rekan si pria bertopi untuk mencari vigilante. Sementara itu, si bos mafia dan si pria bertopi yang topinya sudah kering, mereka pun mengawasinya dari atas. Sampai di suatu kesempatan, rekan si pria bertopi berhasil dikelabui oleh Ji-yong. Alhasil, Ji-yong mampu membawa Choi pergi dari kerumunan dan membawanya ke tempat parkiran. Di sisi lain, si bos mafia dan anak buahnya didatangi oleh Marco yang memang sengaja ke sana untuk memancing mereka agar pergi ke parkiran juga. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Marco dengan kelompok si bos mafia. Kembali ke Ji-yong yang sudah ada di tempat parkiran dan menyuruh Choi untuk melakukan siaran langsung. Kemudian Ji-yong naik ke atas mobil dan berhadapan dengan rekan si pria bertopi. Tak lama si pria bertopi datang untuk membantu rekannya dalam melawan Ji-yong. Lalu akibat dari siaran yang dilakukan Choi membuat The Monster akhirnya tahu apa yang sekarang dilakukan Ji-yong. 저는 지금 월드컵 경기장에 나와 있습니다. Listen. Adegan berpindah ke si jenderal yang saat itu sedang mengobrol dengan atasannya bernama Sung Cheol. Ini orangnya. Ternyata Sung Cheol adalah jenderal polisi dengan bintang 4, sementara si jenderal yang ini masih bintang 3. Diketahui otak dari kejahatan si jenderal bintang 3 adalah suruhan dari Sung Cheol. Sung Cheol sebentar lagi akan mencalonkan diri sebagai presiden dan dari itulah ia menyuruh si jenderal untuk bekerja sama dengan para mafia, yaitu mencari banyak penghasilan untuk dana kampanye. Tak lama dari itu, anak buahnya mengabarkan kalau vigilante dan kelompok si bos mafia tengah bertarung di stadion. Mendengar hal tersebut, Sung Cheol segera menyuruh si jenderal untuk pergi ke sana dan membereskan semuanya. Kembali ke kelompok si bos mafia yang sekarang tengah mengepung Marco dan juga Ji-yong. 여기는 지금 대혼란 무법지대입니다. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ada satu mobil muncul yang langsung menghabisi rekan si pria bertopi. Ternyata itu adalah The Monster yang datang bersama Sobur dan satu temannya. Di sini The Monster meminta mereka untuk segera menyerah. Namun karena mereka yang berjumlah banyak langsung menyerang The Monster. Kemudian memperlihatkan Ji-yong yang sekarang sudah sangat kelelahan tapi ia terus diserang oleh si bos mafia. Sampai di suatu kesempatan ketika Ji-yong benar-benar akan dihabisi oleh si bos mafia, tiba-tiba seseorang muncul menyelamatkannya. Namun karena hal tersebut, orang itu langsung ditusuk oleh si bos mafia. Ternyata orang yang menolong Ji-yong adalah teman baik Ji-yong yaitu Sanwo. Di sini Sanwo rupanya sudah tahu kalau sang vigilante adalah Ji-yong. Bersamaan dengan itu, para polisi datang untuk menghentikan mereka semua. Namun si bos mafia segera melarikan diri ke arah ruangan bawah tanah. Ji-yong meminta Choi untuk menangani Sanwo sedangkan dirinya akan mengejar si bos mafia. Singkatnya, Ji-yong masuk ke ruangan bawah tanah sementara Marco mencoba menahan semua anak buah si bos mafia. Kembali ke Ji-yong yang saat ini berhadapan dengan si bos mafia dan juga si pria bertopi. Hingga tak lama muncul The Monster yang datang untuk membantu Ji-yong. Pada akhirnya The Monster berhadapan dengan si pria bertopi sementara Ji-yong dengan si bos mafia.
Di tengah pertarungan, mereka dikagetkan dengan kedatangan sang jenderal. Lalu sang jenderal yang menganggap si bos mafia telah gagal, ia pun tanpa ragu menghabisinya. Kemudian sang jenderal membuka saluran air. Setelah itu, ia menembaki Jiong the Monster termasuk si pria bertopi, tapi untungnya tembakannya tidak ada yang tepat sasaran. Ketika si jenderal sedang mengisi kembali pelurunya dengan cepat, Jiong naik ke atas hingga berhasil memojokkan si jenderal. Kemudian Jiong tanpa ragu menghajar si jenderal dan akan menghabisinya sekarang juga. Akan tetapi aksi itu dihentikan oleh The Monster karena ia akan membawa si jenderal ke pengadilan. Di waktu yang sama, si pria bertopi yang topinya sekarang basah, ia pun menantang Jiong dan The Monster, lalu terjadilah baku hantam. Di tengah baku hantam, diam-diam si jenderal mengambil kembali pistolnya lalu menembak Jiong, The Monster, dan si pria bertopi. The Monster yang hanya tertembak di bagian tangan, ia pun segera mendekat lalu tanpa ragu menghabisi si jenderal. Keesokan harinya, Marco yang baru sadarkan diri, ia pun langsung bertanya kepada bawahannya bagaimana keadaan Jiong. Si bawahan mengatakan kalau Jiong baik-baik saja. 나쁜 놈들 잡으러 다닐 수 있겠어. 다음 기회가 있을 겁니다. Berpindah ke Jiong yang sedang meratapi kesedihannya karena ternyata Sanwo sahabat baiknya telah tewas akibat insiden semalam. Di balik itu, Choi bercerita kepada The Monster kalau sekarang bukan hanya Jiong yang menjadi vigilante, melainkan juga dengan The Monster. Keesokan harinya, atasan si jenderal yaitu Sung Cheol mengumumkan kalau sang jenderal tewas akibat diserang oleh kelompok penjahat. Mendengar perkataan itu, Jiong sadar kalau otak dari semua kejahatan si jenderal adalah Sung Cheol. Singkat cerita, para calon perwira termasuk Jiong sedang dilantik. Namun ketika mengucap sumpah setia kepada negara dan atasan, Jiong hanya berdiam diri. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini